Dalam memperingati donor darah sedunia ini, kita akan cari tahu nih, apakah antusias anak muda dalam berdonor darah itu signifikan? Dan kira-kira manfaat apa aja ya yang diperoleh jika berdonor darah itu sejak muda? Boleh kita langsung saja kita bergabung bersama. Sudah tergabung bersama ada Dokter Dian Winarti. Halo dokter, selamat siang dokter. Halo, selamat siang semuanya. Iya, Apa kabar? kabar baik dokter. Narasumber mitra kita nih, Bapak atau Kakak ya, kita biasa sebutnya Kakak. Kakak dari Kuartir Daerah Gerakan Praja Muda Karana yang biasa muka. Halo Kak Rationo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik. Nanti kita akan ada sesi foto bersama, akan didokumentasikan di akhir tentunya. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memandu acara hari ini, mini talk show donor darah sedunia. Dengan tema anak muda dan donor darah. Donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga. Baik. Berbicara tentang anak muda nih Pak Rationo nih. Sudah formal di sini. Iya, aku langsung pantul-pantul Kakak Rationo aja nih. Ya. Rationo, berbicara tentang kepemudaan nih Pak Rationo. Ada beberapa sumber bacaan berita nih Pak terkait pemuda. Pemuda sekarang itu diberikan kemudahan banyak hal nih Pak. Tentang tentang mendapatkan informasi, kemudian juga pemanfaatan teknologi, kreativitas atau berdialog mengeluarkan pendapatnya nih Pak Rationo. Menurut Pak Rationo nih Pak, boleh dipersilakan nih, boleh memperkenalkan diri secara lebih detail biar kita sama-sama tahu. Kemudian menurut Pak Rationo nih bagaimana sih Pak pandangan Kakak Rationo ini selaku Praja Muda Karana ini mengenai kepemudaan saat ini, era pandemi ini Pak, kepemudaan ini bagaimana nih Pak? Boleh dipersilakan Pak Rationo untuk melakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam Pramuka. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati tentunya di sini ada Kak Yayu dari PMI, kemudian narasumber mitra saya nih Dokter Dian. Terima kasih Dokter Dian. Ilmunya tentang donor darah dan teknis serta kesehatannya nanti Dokter Dian. Tapi saya tadi sesuai dengan topik yang diharapkan bahwa memang sekarang dunia sudah begitu mudah diakses, informasi sangat terbuka. Ini hadir di sini teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah ya, yang hadir saya senang banget. Tadi 9, sekarang 21. Ini bukti nih kecepatan Kak Yayu. Jadi saya memang baru langsung share kepada teman-teman link yang terbaru. Nah, seperti Bu Alimah ini kemarin pakai link yang ada di flyer itu, tapi saya kasih yang terbaru langsung nyambung. Ini contoh aja. Demikian juga teman-teman yang lain, Bu Trisna dari SMK 18, kemudian teman-teman yang lain, Bu Erni, Agustina, dan semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, ada SMP 16 dan semuanya. Ini contoh bahwa dalam hitungan menit, ya, terus tadi 21 sekarang 23. Ini contoh aja. Karena saya ingin informasikan juga baru ini karena tadi baru ada pekerjaan di Koja Jakarta Utara. Jadi dengan akses yang begitu cepat, ini adalah di era digital ini bisa melakukan percepatan-percepatan. Nah, di kepemudaan, kegiatan kepemudaan terkait dengan kepramukaan, wabil khusus tentang topik donor darah, ini saya gabungkan bahwa kecepatan informasi tentang pelaksanaan donor darah itu sangat terbuka, ya. Malah daftarnya juga bisa pakai Google Form sehingga kita bisa tahu. Nah, ini kita manfaatkan. Jadi dengan akses yang begitu mudah dan cepat, nah kuncinya tinggal konsistensi dan kemauan dari para pemuda. Nah, teman-teman
sahabat-sahabat saya, kepala SMP, SMA, guru SMP, guru SMA, kemudian nanti juga dari SMK juga. Nah, ayo, ketika akses ini sangat terbuka, tadi di depan ada beberapa rekaman video, saya mengajak memang, ayo, yang sudah usia 17, udah masuk dewasa, udah punya KTP, ulang tahun yang pertama pada waktu menerima KTP atau 17 tahun, ulang tahun 17 tahun itu, diawali dengan rasa kemanusiaan, empati kita adalah mendonorkan donor darah kita. Terserah, bisa di PMI terdekat, ya, misalnya di Jakarta Selatan, di dekat Pejaten itu saya pernah kunjungi, kemudian di Keramat, ya tinggal pilih, Barat, Timur, Selatan, semua ada, tinggal sekarang. Jadi dalam rangka peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini, pada kesempatan yang baik ini, era digitalisasi, keterbukaan informasi, kita manfaatkan dan kita ajak, ya, kita ajak adik-adik kita, ya, anggota pramuka, diawali dengan guru pembinanya memberi contoh, ya, sehingga menjadi kebiasaan baik, ya, kebiasaan baik. Nah, kira-kira itu sebagai prolog awal. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah bergabung. Tadi 23, sekarang 27. Salam saya buat teman-teman sekalian, ya. Saya kembalikan ke Kak Yayu dari PMI untuk bagaimana materi hari ini nanti bisa sinergi dengan Dr. Dian, sehingga ada informasi yang komprehensif bagaimana kita memotivasi adik-adik kita pramuka yang sudah 17 tahun untuk terus konsisten. Sampai kapan? Sampai ketika badan kita sehat, terus saja. Nah, seperti Kak Yayu, saya contoh nih, sekarang alhamdulillah saya nih sudah 61,6 bulan, jadi hampir 62. Dan alhamdulillah sudah mencapai sekarang donor darah yang ke-47. Terlambat sebetulnya, karena seumuran saya udah ada yang 120. Saya mulainya dulu waktu jadi guru SMA 24, usia saya waktu itu sudah 40, jadi terlambat. Kalau saya mulai dari 17, barangkali sudah ratusan. Jadi ini kita biasakan, ada kebanggaan, ya, karena donor darah itu bisa membuat kita sehat, kemudian keren. Yang penting adalah ibadah. Saya kembalikan ke Kak Yayu, saya panggil kakak aja biar tambah awet muda. Kak Yayu, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak warahmatullahi wabarakatuh. untuk pandangan terkait kepemudaannya nih. Nah, berbicara tentang ajakan donor darah sejak muda. Kita langsung aja nih ke narasumber utama kita nih, Dr. Dian. Dr. Dian Winarti, boleh nih, bagaimana sih Dok menciptakan budaya berdonor darah tuh sejak usia muda Dok? Di usia 17 tahun nih Dok, ada tips khusus atau prolog dulu nih terkait apa sih pentingnya donor darah itu gitu. Boleh dipersilakan Dr. Dian Winarti untuk paparannya begitu. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Dokter. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Yayu, kemudian juga saya manggil juga Kak Radiono, ya Kak. Terima kasih banyak. Selamat siang. Kesempatannya kali ini kita bisa sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang donor darah. Jadi Mbak Yayu nanya gitu, gimana sih caranya supaya kita bisa donor darah dari usia muda gitu kan. Nah, kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, itu enggak? Oke, jadi saya mau kasih informasi sedikit tentang donor darah. Apa sih donor darah itu gitu kan? Oke, selanjutnya. Jadi saya sedikit ingin membagi informasi buat teman-teman semua tentang donor darah. Agar kalau kita sudah kenal, kita sudah akrab, maka kita bisa menjadikan donor darah sebagai gaya hidup.
tentunya sebelum kita jadikan gaya hidup, kita harus kenal dulu nih, donor darah buat apa sih, kemudian manfaatnya apa gitu kan. Kalau anak muda sekarang kalau nggak ada manfaatnya, ngapain gue donor kan gitu ya. Jadi kita mau jadikan donor darah sebagai gaya hidup atau lifestyle, tentunya gaya hidup yang sehat. Ya, slide berikutnya. Nah, apa sih donor darah? Donor darah itu adalah pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk diproses dan digunakan untuk transfusi. Di sini yang saya merah-merahin itu adalah sukarela dan transfusi, karena dua unsur itu adalah unsur yang paling penting. Jadi unsurnya adalah kalau donor itu harus sukarela, tidak boleh ada bayaran, tidak boleh ada iming-iming gitu ya. Dan yang kedua tujuannya harus jelas, ya tujuannya harus jelas sebagai untuk transfusi. Jadi nggak ada untuk lain-lain, nggak ada untuk mandiin keris atau untuk jenglot kayak gitu ya. Jadi donor darah itu ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur sukarela dan juga unsur transfusi. Ya, next selanjutnya. Nah, ya lagi. Nah, ini adalah macam-macam donor darah. Mungkin ini yang biasa teman-teman lihat, yaitu donor darah konvensional, ya. Donor darah yang banyak sekali teman-teman mungkin tahu gitu ya. Donor darah yang biasa ini, jadi donornya keluarnya tuh warnanya merah, ya. Komponen darah kita semua itu keluar, ya. Itu namanya darah konvensional. Itu diambilnya sesuai dengan volume tubuh kita, yaitu antara 350 sampai 450 cc. Dan jarak pengambilannya itu 2 bulan. Itu yang konvensional atau yang secara umum sudah kita kenal. Ada satu lagi nih jenis donor darah, yaitu ya selanjutnya yaitu donor aferesis. Nah, mungkin ini yang Kak Rationo tadi ya, yang donor plasma ya. Nah, donor plasma ini sama, donornya itu pakai mesin, namanya mesin aferesis. Ya, jadi yang diambil itu komponen darah yang diperlukan saja. Seperti terlihat di gambar, itu warnanya kan kuning ya, kuning bersih gitu. Itu adalah trombosit atau plasma tubuh kita gitu ya. Jadi kalau kita perlunya plasma atau kita perlunya trombosit, maka ada mesin ya yang dengan canggihnya bisa langsung memisahkan komponen-komponen darah yang diperlukan. Jadi kayak darah merahnya itu kan kita nggak perlu, jadi itu dikembalikan ke dalam tubuh gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini jarak pengambilannya adalah 2 minggu ya. Kalau yang tadi yang konvensional karena yang diambil seluruh cairan tubuh, maka jaraknya 2 bulan. Tapi kalau ini itu jaraknya per 2 minggu. Jadi sekarang banyak tuh yang umurnya 30 udah bisa 100 kali gitu ya, karena jarak pengambilannya yang lebih cepat. Ini mungkin ya sedikit informasi tentang golongan darah ya. Nah, ternyata golongan darah yang paling banyak itu adalah golongan darah O. Itu hampir di seluruh dunia ya. Golongan darah O, kemudian setelah itu golongan darah B, kemudian A, dan yang terakhir yang paling sedikit, yang paling besar adalah golongan darah AB. Oke, selanjutnya. Ya, setiap tetesan darah yang kita sumbangkan tidak hanya dapat memberikan kesempatan hidup bagi pasien yang menerima, tapi juga untuk kesehatan kita. Itu poinnya adalah yaitu kita bisa memberikan harapan hidup bagi orang lain, tapi kita juga bisa memberikan kesehatan bagi kita sendiri. Selanjutnya. Ya. Nah, seperti slogannya ya, kita sehat, mereka selamat. Tadi ya yang dengerin tadi itu yang lagu TikTok itu kan, itu ada lagunya, salah satu baitnya adalah kita sehat, mereka selamat gitu. Ya, next. Nah, ini stok idealnya ya, stok idealnya itu cuman memang saat ini PMI baru bisa mencukupi 2 juta saja dari yang kebutuhannya sekitar 4,5 juta. Jadi
masih separuh nih dari kebutuhan yang bisa dipenuhi. Ya, lagi. Nah, bagaimana donor darah mau menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup, ya kan? Saat ini di PMI ya tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman semua ya untuk mau donor darah. Ya, selain donor darah itu dari seremoni-seremoni, kita juga ingin menjadikan donor darah itu sebagai bagian dari gaya hidup gitu. Jadi masyarakat mau melakukan kegiatan yang donor darah itu bagus untuk kesehatan ya, daripada kita melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat gitu ya. Nah, dengan donor darah yuk kita bisa. Jadi kalau sekarang nih mau mengadakan pertemuan, bisa reuni ya, reuni teman-teman SMA, reuni teman-teman SMP, reuni dengan teman kuliah gitu. Acaranya tuh nggak usah bingung-bingung, acara adain donor darah ya, adain donor darah gitu. Atau kita lagi ngumpul-ngumpul 10 orang gitu, yuk kita ke PMI aja gitu kan. Kenapa? Karena kegiatannya itu positif sekali gitu. Kita hanya sehat gitu ya. Kemudian kita juga berkumpul, bisa ketemu bareng-bareng. Gak usah takut, PMI menerapkan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan donor darah gitu ya. Jadi kita mulai bisa ya, kita rutinkan acaranya. Mungkin darah itu adalah bagian penting dari tubuh kita. Karena darahlah yang mengalirkan semua elemen-elemen yang diperlukan oleh tubuh kita. Pasti dia bagian penting dari tubuh kita. Kedua, darah itu adalah kehidupan itu sendiri gitu ya. Kalau nggak ada darah, wah nggak mungkin kita bisa hidup. Nah, berarti darah dan kehidupan tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika darah kita diambil dari tubuh kita, ya kita nggak merasa itu bahwa oh kita habis kehilangan sesuatu tuh, kita nggak merasa gitu ya. Nah, tapi padahal kita telah memberikan kayak semacam secercah harapan hidup untuk orang lain, gitu ya. Nah itulah jadi kita memberi, ya padahal kita sudah memberi, tapi kita tidak pernah merasa kehilangan. Itulah donor darah. Kita memberi bagian terpenting dari kehidupan kita untuk orang lain tanpa kita pernah merasakan kehilangan. Habis donor darah, enak kan? Habis donor darah kita makan ya, terus kita ya ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya gitu. Padahal ketika darah ini sudah diambil, diproses, kemudian diberikan kepada pasien di sana yang membutuhkan, Masya Allah ya, darah itu sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi kita memberikan sesuatu dari tubuh kita, ya, kita bisa memberikan senyum bagi pasien-pasien yang membutuhkan. Selanjutnya, ya lagi. Nah ini adalah seperti tadi saya sudah cerita program dari PMI Jemput Bola ya. Kita sosialisasi seperti yang saya lakukan saat ini, kita sosialisasi tentang donor darah, kemudian manfaatnya dan lain sebagainya. Selain itu juga kita mengadakan mobil unit keliling ya. Kalau teman-teman lagi ke mall atau lagi ke taman-taman gitu ya, ada mobil donor darah di situ, monggo silahkan datang ya. Bisa kalau sudah waktunya bisa donor darah di situ. Sama mau datang ke PMI cabang, mau datang ke PMI yang di Keramat atau ke gerai-gerai kami yang ada di mall, ada di kantor-kantor, monggo silahkan. Sama saja. Kami menerapkan protokol kesehatan. Tanya nih, oke, kalau saya donor manfaatnya buat apa sih dok? Gitu. Kira-kira apa? Nanti kalau ada juga habis donor saya pusing misalnya, gitu ya. Padahal banyak sekali manfaat donor darah. Yang pertama adalah tentunya kita lebih sehat, lebih fresh. Kenapa? Karena sirkulasi darah kita bagus, gitu ya. Begitu darah diambil, itu pintar. Tubuh itu ciptaan Allah itu benar-benar pintar. Begitu ada darah keluar, dia akan langsung mengirim sinyal. Woi, itu udah darah keluar tuh. Cepat bikin lagi yang baru. Nah, tubuh langsung membuat sel darah yang bagus. Ganti sesuai waktunya ya.
Tapi donor darah harus dilakukan sesuai dengan waktunya, yaitu sekarang sudah 2 bulan sekali. Ya, itu tadi sirkulasi darah lebih teratur ya. Begitu donor, tubuh bentuk lagi darah baru gitu ya. Terus kita donor lagi 2 bulan kemudian, tubuh bentuk lagi darah baru, begitu seterusnya. Terus yang kedua, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Karena sebelum donor itu kita harus diperiksa dulu, nggak ujuk-ujuk datang gitu, ayo donor, terus langsung pada geletakan di kasur gitu ya, langsung ditusuk-tusuk, enggak. Tapi dicek dulu kadar hemoglobinnya masuk enggak nih? Oh, enggak masuk. Tanya aja kalian ke dokternya, dok, saya HB-nya rendah, atau dok, saya HB-nya tinggi, gimana ya caranya? Gitu, biar sesuai. Nah, nanti kalian bisa tanya sama dokternya. Yang kedua adalah pemeriksaan tensi oleh dokter. Jadi nanti dicek apakah tensinya bagus atau tensinya rendah. Ya, habis itu diperiksa anamnesa lengkap sama dokternya. Gitu. Jadi sebelum kita donor, kita diperiksa dulu sama dokter. Nah, itu adalah bagian dari pemeriksaan kesehatan secara rutin. Gitu ya. Kemudian ada lagi mendeteksi penyakit. Jadi ada namanya penyakit yang dinamakan penyakit yang menular melalui transfusi darah atau IMLTD. Jadi setiap teman-teman donor, teman-teman tuh pasti akan diperiksa 4 macam penyakit. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Itulah adalah 4 penyakit yang pasti diperiksa setiap teman-teman donor. Jadi kalau hari ini teman-teman donor, itu diperiksa 4 penyakit ini. 2 bulan lagi teman-teman donor diperiksa lagi. Ya, jadi setiap kita donor pasti diperiksa 4 macam penyakit ini. Coba kalau teman-teman ke lab untuk periksa 4 macam penyakit. Biayanya sangat mahal, gitu ya. Jadi nanti misalkan teman-teman habis donor itu kan, nah itu tidak ditelepon oleh PMI berarti aman semuanya, gitu ya. Kita juga nanti akan diperiksa kadar plasmanya. Jadi kalau plasmanya keruh atau plasmanya nggak bagus, teman-teman juga nanti akan dikirimin surat, dikabari untuk datang ke PMI dan dicek. Jadi itu adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi penyakit. Nah, yang keempat ini nggak kalah pentingnya, yaitu kesehatan secara psikologis. Ya, jadi ketika kita habis donor, kita merasakan, ya tadi saya bilang kita merasakan bahagia gitu, bahagia karena kita bisa menolong orang lain gitu ya, dengan sesuatu yang berharga dari tubuh kita, gitu ya. Ketika kita habis donor kan banyak tuh, saya donor jadi gemuk nih, saya donor jadi enak nih badannya, ringan segala macam gitu ya, karena hati dan pikiran kita senang. Hati dan pikiran kita senang, kita bisa menolong orang lain dengan, yaitu tadi, dengan bagian terpenting dari tubuh kita, yaitu darah. Yang nilainya tidak ternilai lah harganya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini mungkin secara singkat ya, kalau buat teman-teman yang belum tahu, untuk seleksi donor, yang pertama adalah usianya itu 17 tahun sampai selanjutnya. Jadi mau umuran 65 ya tadi Pak Retiono, saya umurnya udah 60 sekian, nah itu tidak halangan Pak, bukan halangan untuk kita berbuat baik gitu ya. Dan mudah dari umur 17, yuk kita donor darah sampai seterusnya gitu ya, asal kita sehat gitu ya. Kemudian berat badannya itu minimum 45 kilo ya. Tapi kalau mau aferesis itu minimum 55 kilo. Tensinya juga harus bagus, jadi nanti dicek di dokter apakah tensinya kita tinggi atau rendah. Kalau tinggi tanya sama dokternya, dok saya tinggi tensinya, saya harus bagaimana? Tanya aja nggak apa-apa. Dokternya baik-baik kok, dokternya ramah-ramah ya. Kemudian juga denyut nadinya harus teratur gitu ya. Terus ya suhu tubuhnya juga normal ya, kadar hemoglobin itu, kalau kadar hemoglobin itu nanti akan diperiksa di sana ketika teman-teman akan donor, itu akan diperiksa oleh petugas. Kemudian tidak boleh donor itu misalnya ada yang anemia, ada yang kayaknya letih, terus ada kayaknya sesak napas dan lain sebagainya itu ya.
Demikian juga orang-orang dengan resiko tinggi itu tidak diperkenankan untuk donor. Jadi intinya itu tadi ya, yang pertama adalah sehat, kemudian usianya 17 tahun, terus tensi dan lain sebagainya memenuhi syarat. Dan yang paling penting adalah menjawab secara jujur isi formulir donor. Ya, karena kan kita mau ngasih orang nih gitu. Kalau kita dapat dari orang kan kita maunya dapat yang terbaik kan. Kalau ada orang ngasih hadiah ke kita, kita pasti pengennya, aduh, aku pengen deh ini hadiahnya bagus gitu kan. Begitu juga kita, kalau kita mau ngasih ke orang lain, kita harus memberikan yang terbaik yang kita punya. Salah satunya dengan menjawab secara jujur formulir donor. Ya, kalau kita lagi batuk pilek, jawab batuk pilek. Jangan sampai kita mengisi dengan tidak jujur, akhirnya pasien yang menerima akan mendapatkan dampaknya. Ya, kasihan dia sudah lemah, tidak berdaya, dikasih darah dari kita yang tidak bagus. Gitu. Oke, itu tadi. Nah, untuk intervalnya 2 bulan ya, laki dan perempuan 2 bulan. Sekarang yang terbaru dari Permenkes yang terbaru itu jaraknya bukan 3 atau 4 bulan lagi ya, tapi sudah boleh 2 bulan. Oke, selanjutnya. Nah, ini sekedar tip ya, sekedar tip bagaimana sih caranya sebelum donor ya. Apa sih yang harus dipersiapkan sebelum donor? Yang pertama, kita harus tidurnya cukup. Cukup, kemudian makannya ya kita konsumsi makanan. Tentang itu ya Bu, donor darah ya Bu. Sayur dan ya, kemudian banyak minum air putih. Ya, banyak minum air putih, kemudian konsumsi multivitamin juga bisa gitu. Terus bajunya yang enak, yang santai gitu ya, biar gampang ketika diambil. Mungkin ada yang bertanya gini, Dok, kalau saya takut donor darah bagaimana nih, gitu kan? Sebenarnya kalau takut itu gampang. Datang donornya itu rame-rame. Ya, kayak ini di bawah tuh banyak tuh datang misalnya berlima gitu ya. Nah, datang berlima terus sambil donor nih pas mau ditusuk tuh jangan ngelihat mbaknya atau masnya gitu ya, sambil ngevlog gitu kan, sambil ngevlog nih, guys saya lagi donor nih, atau foto-foto atau apalah, sehingga kan rame-rame ya, itu jadi takutnya agak berkurang, tahu-tahu sebentar selesai. Ya, kalau udah difoto segala macam, kirim deh ke Instagramnya PMI Donor Darah Jakarta, ke situ gitu ya. Itu salah satunya. Jadi datang rame-rame, kemudian apalah ya, bisa ngobrol-ngobrol sambil apa gitu, sambil tanya juga ke emasnya, atau jangan dilihat tangannya yang didonor gitu. Sakitnya nggak seberapa kok. Ada nanya sakit nggak Dok? Gitu. Kalau saya jawab nggak sakit, bohong ya. Sakit, tapi sakitnya cuma sedikit, ya. Sakitnya cuma sedikit, percaya deh. Sakitnya hanya sedikit. Itu kita coba kalahkan rasa takut kita. Ya, kita bayangin, gue kalau donor hari ini nanti akan ada 3 pasien yang bisa diselamatkan. Coba deh berpikir seperti itu. Maka insya Allah rasa takut itu hilang. Apalagi teman-temannya banyak gitu ya. Kalian sambil mau TikTok segala macam boleh gitu. Ya. Yang bisa dipersiapkan sebelum donor. Kalau yang sesudah donor, apa aja sih? Nah, nggak banyak. Karena donor darah kan bukan sesuatu yang itu ya. Jadi, habis donor ya, banyak minum air putih ya. Kemudian hindari angkat-angkat berat. Jadi, habis donor jangan langsung angkat galon misalnya. Jangan. Tunggu dulu 1 jam. Nah, setelah 1 jam baru boleh. Mau olahraga? Boleh. Istirahat dulu setengah jam setelah donor, habis itu olahraga monggo boleh gitu ya. Kemudian juga diminum vitamin yang dari PMI, kemudian kita makan makanan yang sehat. Itu aja cukup ya. Oke. Nah, ini mungkin sedikit yang tadi saya katakan tadi ya, bahwa if you donate money, you give food. Jika Anda menyumbang uang, mungkin Anda bisa uangnya itu dibelikan makanan atau apapun gitu. Yeah. Tapi jika kamu sumbangkan darah, maka kalian itu memberikan satu harapan kehidupan, gitu ya. Wow, Masya Allah banget kan ya.
kita nyumbang darah, kita nggak tahu, oh ternyata kita bisa menyelamatkan nyawa. Jadi karena kalau satu kali donor itu untuk 3 pasien ya, mungkin teman-teman di sini kurang ngerti gitu ya. Jadi saya kasih tahu bahwa 1 kali donor itu untuk 3 pasien. Bayangkan kalau kalian donornya udah 10 kali. Pak Rationo tuh udah berapa puluh kali, udah berapa puluh pasien yang bisa diselamatkan. Ya, alhamdulillah banget, itu bisa untuk mudah-mudahan bisa jadi pahala kita nanti, pemberat timbangan amal kita. Amin, amin. Gitu kan. Jadi kalau kamu donorkan darah kamu bisa memberikan kehidupan untuk orang lain. Itu kuncinya untuk mengurangi rasa takut kita. Gitu. Ya mungkin next. Oke. Itu mungkin sedikit tentang donor. Nah, sekarang protokol kesehatannya nih. Tadi kan takutnya karena belum pernah donor. Nah, ada juga yang takut, kalau misalnya saya donor di masa pandemi ini, kira-kira aman nggak sih buat kita? Tenang aja teman-teman. PMI sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat ketika donor darah. Ya, jadi ketika datang, ada teman-teman dicek suhunya, kemudian dikasih hand sanitizer, ya. Terus ada formulir. Sekarang formulir ada 2, formulir assessment sama formulir donor. Dua-duanya wajib diisi dengan jujur. Itu ya, ini langkah awalnya. Jadi dicek suhunya, kemudian pakai hand sanitizer gitu ya. Selanjutnya. Nah, nanti ini ya diperiksa. Ya, diperiksa sama dokternya, nanti ditanya-tanya di situ, di anamnesa segala macam ya, dicek. Nah, nanti setelah medisnya ini wajib dipakai di area pengambilan darah, gitu ya. Harus dipakai di area pengambilan darah, gitu ya. Nah, jadi nanti sama dokternya dikasih untuk masker medis ya. Kemudian juga kami menjaga social distance ya. Dalam mengantri juga kita menerapkan physical distancing berjarak gitu. Kemudian juga ada lagi, ya peralatan yang digunakan itu juga dibersihkan ya dengan rutin. Dan jarak antara donor, jadi misalnya ada 1 orang donor, begitu dia bangun, kami desinfeksi dulu, kami bersihkan dulu, setelah itu baru donor berikutnya, begitu seterusnya. Karena kami juga menjaga kesehatan petugas juga. Jadi yang sehat itu kesehatan petugas, kesehatan pendonor, juga kesehatan pasien. Itu adalah 3 aspek yang perlu kita perhatikan. Sehingga nggak usah takut, PMI sudah menerapkan protokol kesehatan. Ya, kemudian, nah ini yang paling penting, kejujuran pendonor dalam mengisi form assessment adalah hal penting. Kita terapkan pola hidup sehat dan bersih agar kita terhindar dari risiko tertular COVID-19. Ya, oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat dan juga bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Dr. Dian. Terima kasih Dr. Dian atas informasi terkait donor darahnya. Kemudian Kak Yayu mau nanya nih sama teman-teman kakak-kakak semuanya. Siapa yang di sini sudah pernah donor darah? Mungkin bisa berbagi pengalamannya atau ada yang mau ditanyakan terkait donor darah kepada Dr. Dian, bisa langsung di mute, langsung berbicara langsung, bisa ditanyakan langsung oleh Dr. Dian. Tapi sebelum itu aku mau nanya nih dokter. Dok, berapa lama sih dok waktu yang dibutuhkan untuk donor darah, dok? Donor darah sih nggak lama ya, hanya kalau donor plasma konvalen memang lama ya, sekitar 1 jam. Tapi kalau donor darah yang konvensional itu 10 menit. Ya, 10 sampai 11. Bisa menyelamatkan 3 nyawa. Bayangin kesempatannya, wah hebat banget kan, gitu. 10 menit untuk 3 nyawa ya dok ya?
Betul sekali. Aduh, luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan? Maaf Kak Yayu, saya boleh nanya Kak Yayu? Boleh. Ya, Iya. dengan Silakan. Yulianto dari SMP 278. Baik. Yang punya bandara nih. Wah, 278 nih ya. Iya, selamat siang Kak Rationo. Selamat siang. Pramuka. Luar biasa, ya. Salam dari anak-anak pinggiran Jakarta nih. Siap. Kalideres. Ini Kak, saya bertanya kepada Ibu Dokter Dian. Saya pernah ikut donor di kuartir daerah udah beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu lah. Ada Kak Rationo satu. Nah, yang pertanyaan saya yang jadi ini, kalau kita mau lanjut donor darah lagi, tapi di mobil keliling ya tadi Bu Dokter bilang ya Bu Dokter. Itu mohon dong Bu Dokter di-share jadwalnya. Kalau setahu saya sih di depan Mall DM tuh dan Mogot Mall. Cuman hari dan waktunya sering berbenturan dengan jam kerja kita ngajar Kak Rationo. Oke. Jadi mohon kalau bisa sih ya pada saat-saat Sabtu atau Minggu lah gitu. Jadi kita kan ada waktu kosong, nggak meninggalkan kita tugas mengajar. Demikian Bu Dian Winarti dan Kak Rationo. Terima kasih siap. juga Mbak Yayu. Salam Pramuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dokter? Oke, terima kasih sebelumnya ya udah rutin donor darah. Kalau memang pesertanya banyak, kalau di masa pandemi ini sebenarnya kalau ada 30 orang aja yang mau donor, kita bisa datang ke tempatnya gitu. Mau di mana misalnya? Atau kalau nggak punya tempat ya, saya nggak ada tempat nih, boleh pakai di gedung PMI DKI yang di lantai 5, boleh gitu ya. Kalau misalnya jumlahnya banyak. Tapi kalau misalnya saya mau sendiri nih, ya, yang pasti ada itu di PMI Kramat. Kemudian ada di 4 cabang. Yeah. Di cabang Selatan, PMI cabang Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, gitu ya. Itu bisa dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau misalnya mobil-mobil keliling itu memang jadwalnya itu belum pasti gitu ya. Kayak sekarang kita lagi merencanakan di BKT, di taman yang dekat BKT itu di dekat McD. Kita lagi membuka di situ, cuman yang mudah-mudahan sih dapat izin gitu ya dari PMI Jakarta Timur gitu. Tapi bisa juga dicek di www.utdpmidkijakarta.co.id .org.id. Jadi www apa Dok? www.utdpmidkijakarta.org.id. UTD ya Dok ya? UTD, masih pakai UTD. Dok. www.utdpmidkijakarta.org.id. Coba dilihat di situ ada jadwal selama seminggu. Dari Senin sampai Minggu kita ada di mana? Ada di gereja, ya. Ada di gereja, ada di kantor-kantor, gitu ya. Kadang kayak kemarin kita ada di PGC, ada di Cipakamas, gitu. Jadi memang jadwalnya berubah-ubah untuk setiap minggunya. Jadi bisa dilihat di ya tadi www.utdpmidkijakarta.org.id. Ya, seperti itu ya. Ya, makasih Dok. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Bagaimana Pak Yulianto tadi sudah terjawab? Alhamdulillah Mbak Yayu sudah terjawab, sangat memuaskan. Insya Allah nanti kalau udah tahu jadwal saya mau lanjut lagi donor. Iya. Oh begitu, luar biasa. Ya, siap. Siap ditunggu ya Bapak. Insya Allah. Mungkin insya Allah. ada yang Insya Allah lain saya ngajak untuk, teman Bu Dok. Kenapa Pak? Insya Allah saya mau ngajak teman donor. Wah luar biasa. Terima kasih. Mari kita Doain semangatkan. Iya. Baik. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Beberapa rekan-rekan kakak-kakak pramuka? Atau mau tanyanya langsung ke Pak Rationo gitu? Boleh. Pak, bagaimana sih Pak rasanya Pak? Pertama kali donor darah Pak Rationo? Iya. Jadi sambil nunggu yang nanya ya. Memang waktu itu saya pertama kali donor darah di SMA 7 Jakarta Pusat. Saya waktu itu menjadi guru pembina OSIS sekaligus inisiatif dari anak-anak PMR. Pak, kita ngadain donor darah di sekolah. Oke, setuju. Jadi itu pertama kali saya
jadi pendonor darah pertama kali, posisi jadi guru SMA 7 yang memotivasi justru anak-anak PMR. Wah, jadi PMR tuh keren tuh. Jadi ini saya makanya hari ini saya undang nih PMR alumni pada hadir di sini, alumni SMA 7 dari PMR, ya kan? Ada yang namanya Kak Alvis, wah itu dia juga aktif sampai sekarang. Nah ini sangat berkesan dan betul tadi Kak Yayu, kemudian Dokter Dian disampaikan ketika kita sudah berdonor, rasanya tiap 3 bulan, tapi sekarang 2 bulan sudah bisa atau 61 hari sudah bisa donor. Itu badan menjadi fresh, wajah menjadi segar. Coba lihat wajahnya Pak Rationo, biar tua kan agak muda kan, karena donornya rutin. Jadi memang ini bukan promosi, tapi memang betul kalau kita rutin berdonor, energi kita, darah kita, sirkulasi darah kita, dan yang jelas tadi kata dokter, secara rutin kita dicek, ya kan, mulai tensi, HB, ya kan, nah, ditanya, kemudian ada kuesioner dengan kejujuran, nah, sehat, go. Nah, tadi 1 bisa menyelamatkan 3 orang yang membutuhkan. Pengalaman terakhir kemarin, saya waktu donor di bulan puasa, ya kan, menjelang Lebaran, saya tanggal 10 Mei, memang sudah jadwal nih, 10 Mei, saya lihat, wah, nggak apa-apa, bulan puasa, nah, 3 hari lagi menjelang Lebaran, saya datang ke Keramat Raya, rupanya ada orang yang sudah menanti. Pak, golongan darahnya apa? Saya golongan darahnya B. Saya perlu golongan B, bisa untuk saya? Oh ya silakan. Jadi rupanya sudah ada yang ngantri. Rasanya tuh lega banget bulan puasa, ada orang butuh darah, darahnya sama B, langsung dimanfaatkan. Rasanya senang benar. Kita bisa membantu orang lain. Kira-kira begitu pengalaman-pengalaman terkait dengan donor darah. Gitu Kak Yayu. Iya, terima kasih Pak Rationo. Boleh Dokter Dian? Kenapa Dok? Maaf. Ya, rasanya bersyukur banget ya Pak ya. Iya. Dan saya bersyukur di saat orang lain sakit, Bapak sehat gitu ya, malah bisa memberi sesuatu untuk orang lain gitu ya Pak. Betul. Iya. Dokter, izin tanya nih Dok, berbicara tentang apa yang disampaikan Pak Rationo. Ketika bulan puasa, ketersediaan darah itu mulai agak ada penurunan stok ya Dok, biasanya ya Dok. Agak menipis begitu. Nah, berbicara terkait hal tersebut, kira-kira bagaimana sih Dok prosedur permintaan donor darah itu, prosedur permintaan darah itu bagaimana sih Dok? Alurnya atau mekanismenya seperti itu Dok? Oke, jadi prosedur permintaan darah itu sebenarnya ya, yang pertama itu harus ada permintaan dari rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit itu menentukan, oh ya ini pasien A ini butuh darah. Gitu. Nanti dia bikin nih formulir permintaan berikut sampel darah pasien, ya dikirim ke PMI, ya dibawa ke PMI. Nanti kalau ada darahnya, PMI akan langsung kasih, ya akan langsung kasih. Tapi memang ada proses, namanya proses cross match. Mencocokkan antara darah pasien dengan darah donor. Jadi enggak nih, misalnya golongan darah B sama darah B pasti cocok enggak? Belum tentu. Jadi nanti ada proses namanya cross match, mencocokkan darah pasien dengan darah donor. Dijadiin satu nih, cocok enggak? Oh cocok, baru darah bisa keluar. Itu kalau ada darahnya. Kalau tidak ada darahnya, maka keluarga membawa beberapa keluarganya yang golongan darahnya sama untuk mau donor. Nah, nanti ini yang akan dipakai untuk mengisi kekosongan darahnya itu. Jadi sebenarnya kalau PMI stok darahnya cukup, kalau kita minta darah gampang. Jadi tinggal bawa formulir permintaannya dari rumah sakit ke PMI, nanti PMI akan melakukan cross match sekitar 2 jam. Darah diberikan kepada pasien, pasien langsung bisa diterapi. Tapi kalau PMI nggak ada darah, perjalanannya tambah panjang. Keluarga harus mencari, ya, keluarga harus mencari orang untuk donor. Setelah itu diproses donor darah dan lain sebagainya, darahnya diolah, ya, itu perlu waktu, baru bisa dikasih ke pasien. Kurang lebihnya seperti itu kayak Ibu.
Oh begitu dok, baik dok. Nah dokter, ini di kolom komentar aku bacain ada beberapa pertanyaan nih dari kakak James. Kakak James menanyakan, dok, saya ingin bertanya dok, untuk donor aferesis hanya untuk penyintas COVID atau bagaimana dok? Terima kasih dok. Kakak James, coba dilihat videonya mana ya mukanya, aku mau kenal. Iya, James, mana James? iya Wah. mana nih kakak James nih? Kakak James mana? Iya, oh masih malu-malu nampaknya. Ya dok, izin dok untuk dijawab. Bagaimana nih dok? Donor aferesis itu hanya untuk penyintas penyintas COVID atau bagaimana sih dok? Nah, donor aferesis bisa untuk yang non COVID ya. Bisa itu namanya trombosit donornya, donor trombosit atau donor plasma. Sebenarnya ini terapi ini udah lama ya, udah lama sekali. Tapi ngetrennya lagi setelah ada COVID. Ya, ada COVID yang namanya plasma konvalesen gitu ya. Nah, baru dia tuh orang cari-cari apa sih plasma konvalesen itu? Oh, plasma konvalesen itu udah diambil plasmanya dari mantan pasien COVID gitu. Padahal sebenarnya PM ya. Jadi yang tidak COVID pun bisa melakukan aferesis, namanya tromboaferesis yang diambil trombositnya. Kalau plasma aferesis yang diambil plasmanya. Jadi yuk ke PMI ya. Mas tadi sama? Mas James. Nah, Mas James ya. Kalau belum pernah donor, cobain yuk donor aferesis. Enak kok. Ya, nanti sambil donor ya, bisa minum, bisa ngobrol-ngobrol sama pendonor-pendonor lainnya. Karena kan waktunya lama ya. Mungkin Kak Radha pernah ya, kayak itu waktu itu sekitar 1 jam kalau mau donor aferesis. Memang waktunya lebih lama. Gitu. Baik dokter. Bagaimana kakak James? Kata kakak James, maaf nih belum bisa liatin video karena masih di luar. Katanya begitu. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih banyak atas penjelasannya dok, katanya kakak James. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari kakak Doni. Kakak Doni dari SMK PGRI 20. Boleh diliatin videonya kakak Doni? Iya, biar saling kenal nih. Kakak Doni. Iya, pertanyaannya begini dok. Saya Bu. Iya. Halo kakak Doni. Maaf ini videonya ketutup. Iya tidak apa-apa. Baik kakak Doni, iya. Silakan ditanyakan langsung kakak Doni kepada dokter Dian. Ini saya komentar di kolom chat, Bu. Iya. Mohon maaf bertanya bagaimana prosedur donor darah di sekolah? Apa syaratnya dan mungkinkah kalau musim pandemi ini masih diadakan gitu. Gitu Bu. Terima kasih Bu. SMK PGRI 20. Iya dokter. Dokter? Ya. Iya. Ya, menanyakan prosedur pengadaan donor darah nih dok. Katanya kalau di sekolah bagaimana begitu? Oke. Jadi kalau mengadakan donor darah sebenarnya sih mudah sekali ya Pak. Kalau dulu sebelum pandemi, paling nggak kita harus punya calon 75. Tapi di masa pandemi seperti ini, kita tidak batasi untuk jumlah donor. 30 orang, 50 orang bisa mengadakan donor. Ya, hubungi kami di 39064 kali. Jadi 3906666. Ya. Extensionnya 317 atau 306. Ya, jadi teman-teman hanya menyediakan tempat saja. Semuanya PM yang bawa, ya tempat tidurnya, kasurnya, semua kami yang bawa. Jadi teman-teman hanya menyediakan ruangan, kemudian kursi dan meja. Itu aja, gitu ya. Hubungi ke 390 6-nya 4 kali. Extension 317 atau 306. Kami sangat menunggu sekali teman-teman mau mendonorkan darahnya. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak ada ruangan nih dok, gitu. Ya, teman-teman bisa mengadakannya di mobil. Kita punya mobil besar ya seperti bus, ya.
Ya, nanti donor darahnya di dalam bus itu, busnya ber-AC, pokoknya enak deh gitu ya, busnya ber-AC ya. Jadi mungkin bisa misalnya di kantor RW misalnya, ya nanti busnya kita taruh di situ, nanti donornya ada di dalam bus itu, gitu ya. Sekali tidur bisa untuk 4 orang. Pokoknya PMI mau apa aja ada deh, gitu ya. Apa sih palu gada ya? Apa lu mau gua ada, gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ada tempat, bisa mengadakan di PMI, bisa juga di mobil-mobil bis kami, gitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih dokter. Iya, baik, berarti tinggal dihubungi di nomor 390, 6-nya 4 kali, extensionnya 313 di bagian penjadwalan. Iya. Ya. Ya, Bapak izin dari SMK 1 untung. Iya, Bapak izin namanya siapa dan apa yang ingin ditanyakan dipersilakan. Baik, assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Pak Rationo, salam. Pertanyaan saya enggak ini sih, cuma ini dok, saya tuh suka donor, tapi tidak rutin gitu loh. Yang jadi pertanyaan, adakah pengaruhnya pada saat kita mendonor tapi tidak rutin terhadap tubuh kita? Itu. Kemudian yang kedua itu sekitar bulan Desember itu saya kena tipes. Padahal sebelumnya sudah rencana mau donor, tapi akhirnya sampai sekarang belum jadi. Kira-kira sudah boleh atau belum gitu loh. Tipes saya waktu itu sekitar 1 bulan. Di bulan Desember. Saya rasa itu aja pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Silakan dokter. 1 bulan mengalami tipes di bulan Juli. Kira-kira sekarang sudah bisa donor darah belum ya dok ya? Bulan Desember. Mohon maaf, bulan Desember. Mohon maaf. Iya, kira-kira sekarang sudah bisa donor darah belum ya dok? Oke, saya jawab pertanyaan dulu tadi ya. Tanya kalau saya nggak rutin, kira-kira ada efeknya nggak sih? Kalau mau ada efek yang bagus, gitu ya, kita harus rutin. Kita harus rutin donor darah. Lebih sehat. Itu tercapai kalau kita rutin donornya, gitu ya. Tadi saya lupa satu lagi manfaatnya, itu apa? Menurunkan resiko penyakit jantung. Itu tadi saya juga belum sampaikan ya, menurunkan resiko penyakit jantung. Kok bisa? Bisa karena apa? Karena ya kalau kita donor darah ya, kan di dalam darah kita tuh ada namanya zat besi ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya, teman-teman mungkin tahu zat besi. Kalau zat besi di dalam tubuh kita itu berlebih ya, itu meningkatkan resiko penyakit jantung. Makanya dokter penyakit dalam tuh banyak yang nyaranin ya, Bapak, Ibu donor darah deh. Nah, pasti banyak deh yang disarankan seperti itu. Pak, Bu, ini kadar HB-nya tinggi. Coba donor darah. Nah, itu pasti banyak dokter-dokter penyakit dalam yang memberi nasihat seperti itu. Karena ya itu, dengan donor darah, kita bisa menurunkan kadar zat besi yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kadar zat besinya turun, itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi kalau mau efeknya itu ada di tubuh kita, ya kita harus rutin donor darah supaya efeknya lebih nyata, lebih kelihatan. Tapi kalau nggak rutin juga nggak apa-apa sih, cuma sayang aja, jadi pahalanya jadi sedikit gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sakit tipes, boleh nggak donor? Ya kalau sudah tidak ada keluhan, sudah tidak minum obat lagi, rasa lemesnya sudah nggak ada, sudah sehat, boleh. Ini terakhir Desember ya, sekarang sudah Mei, sudah nggak ada keluhan lagi Pak, oke. Alhamdulillah nggak ada. Boleh donor, nggak masalah kok, boleh. Baik, jadi udah bisa donor darah nih Pak. Oke, siap. 7 ya Pak.
untuk mendonorkan darahnya. Oke, selanjutnya ada angkat tangan nih dari Kakak Abu Fakih. Ya, boleh dibuka videonya, boleh? Baik. Iya. Kakak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Fakih dari SMK Al-Akhir 2 Cakung. Iya. Mau bertanya, Dok, ya perihal syarat donor darah, bisa nggak sih penderita diabetes itu mendonorkan darahnya? Kemudian yang kedua, perihal penyintas COVID, donor darah, donor apa? Plasma konvalesen ya? Konvalesen, baik. Ya, itu syaratnya apakah sama seperti donor darah atau tidak? Sementara itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syarat donor darah konvalesen tuh, Dok, apa aja? Terus apakah pada penderita penyakit diabetes itu boleh donor nggak ya, Dok, kira-kira? Oke. Boleh dibantu dijawab, Dok. Kalau gula darahnya terkontrol, ya, minum obat, kemudian gula darahnya selalu di bawah, maksudnya selalu dalam range normal, itu boleh. Tapi kalau sudah disuntik insulin, kemudian gulanya tidak terkontrol, ya kita tidak tahu tahu tinggi atau apa, nah itu sebaiknya tidak usah donor, ya. Karena apa? Karena membahayakan bagi pendonor sendiri, gitu ya. Jadi itu harus harus ditekankan lagi, apakah kadar gula darah kita ini, kan kita yang ngerasain ini tubuh kita. Oh, saya punya diabetes tapi saya minum obatnya jarang-jarang, gitu. Kadang tinggi, kadang naik, gitu ya. Nggak konstan di nilai tertentu, gitu ya. Itu dihindari, gitu. Sebaiknya tidak usah donor. Nah, terus yang kedua, syarat untuk donor plasma konvalesen. Nah ya, syaratnya yang pertama pastinya harus sudah pernah COVID-19, gitu kan. Istimewanya donor plasma konvalesen kan gitu, orangnya harus sudah pernah positif positif COVID-19 ya. Kalau dia belum pernah COVID nggak boleh ya. Syarat utamanya dia harus sudah pernah COVID-19. Ditandai dengan hasil swab PCR positif. Ya. Gak bisa kalau nggak ada hasil swab PCR-nya gitu. Oh, saya COVID nih gitu. Kok tahu? Oh, dulu soalnya kemarin itu saya demam, terus saya batuk, terus saya kehilangan indera penciuman gitu. Tapi ketika diminta hasil swabnya nggak bisa menunjukkan, nah itu nggak bisa. Kita, kenapa? Karena kita kan mau ngasih ke pasien nih yang lagi cekap-cekap, yang lagi berjuang untuk sembuh. Nah, kita harus pastikan dulu bahwa yang kita berikan itu plasmanya bagus gitu ya. Jadi yang pertama dia harus positif COVID ditandai dengan hasil swab PCR yang positif. Yang kedua syaratnya dia harus sudah sembuh dari COVID. Taunya dari mana? Ya, caranya dengan hasil swab negatif PCR lagi. Aduh dok, saya nggak ada hasil swab negatifnya. Saya isolasi mandiri di Wisma Atlet, terus habis itu suruh pulang. Boleh ya. Dengan memberikan hasil surat isolasi mandiri dari puskesmas, dari RSUD, dari rumah sakit, dari Wisma Atlet, ya suratnya itu boleh. Ya, kalau hasil negatif boleh hasil isolasi mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu syarat kedua. Syarat ketiga minimum adalah 14 hari dari negatif atau dinyatakan selesai isolasi mandiri. Ya, kalau sudah oke ini semua, silakan daftar di Halo Donor. Ya, ada WA-nya di Halo Donor. Ya, silakan nanti cari Halo Donor UDD PMI DKI Jakarta. Ya, silakan chat di sana. Nah, nanti kalau sudah daftar di sana daftar ya. Dengan WA daftar, nanti petugas kami yang akan mengkonfirmasi, menelpon Bapak dan Ibu sekalian, menanyakan lebih detail lagi. Seperti itu. Sebenarnya syaratnya nggak susah, gampang. Ya, sekarang ini kita lagi butuh banget
donor plasma konvalesen karena kasus COVID meningkat lagi nih. Kasus COVID meningkat lagi, ya jumlah permintaannya banyak, daftar antriannya panjang, pasien-pasien COVID mengantri berhari-hari untuk bisa mendapatkan plasma konvalesen. Jadi mungkin di sini kakak-kakak ada yang mantan penderita COVID, yuk kita donor plasma konvalesen. Terima kasih dokter penjelasan terkait syarat donornya. Kemudian ada yang angkat tangan lagi untuk menanyakan nih dokter dari Karang Taruna Petamburan. Halo kakak. Nama aku Alin, aku mau bertanya. Dengar nggak ya? Iya terdengar kak, terdengar. Kakak Alin silakan. Jadi kalau ya, kalau misalnya kita menyelenggarakan acara donor darah, kan persyaratannya kan itu minimal 30 orang. Kalau misalnya pas harinya itu ternyata tidak sesuai dengan persyaratan atau kayak misalnya ternyata yang bisa donor itu cuma 20 orang atau 25 orang, apakah tetap bisa diselenggarakan atau tidak bisa atau gimana ya? Iya dokter. Jadi perencanaan awalnya mendaftar begitu ya dengan 30 orang pendonor. Tapi realitanya terdata yang hadir hanya 25 tuh dok. Kira-kira tetap bisa dilaksanakan atau enggak ya dok? Penyelenggaraan donor darahnya di sekitar rumah begitu ya kak? Iya. Silakan dibantu dijawab dokter. Oke, jadi kalau misalnya kurang dari 30, sebenarnya masih bisa kita hitung rombongan ya. Cuman memang tempatnya di PMI di lantai 1 gitu ya. Misalnya nanti sebutin aja, oh saya dari misalnya komunitas Karang Taruna Petamburan misalnya. Nah, nanti di list kami itu sudah ada. Di list kami itu sudah ada, oh ini dari Karang Taruna Petamburan misalnya. Nah, bisa ya. Tapi memang kalau misalnya calonnya kurang dari 20 gitu ya, itu memang kami nanti akan prioritaskan kepada teman-teman yang banyak calon donornya. Karena ya gitu ya, butuh sekali darahnya ya masih gitu ya. Jadi kalau nanti calonnya 20 gitu ya, kan nanti ada yang ditolak tuh pasti. Kalau calonnya kebanyakan wanita, HB-nya rendah, tensinya rendah gitu ya. Misalnya calonnya 20, nah itu biasanya bisa donor paling cuma 10 orang gitu ya. Nah, sekitar 25% itu pasti ditolak. Ya, jadi misalnya kayak gitu. Maksud aku tuh kalau misalnya orangnya cukup, cuma ternyata yang baru bisa ke asesnya itu kayak 15 atau sekitar 20 atau 25 gitu. Oh, donor. Maaf kakak Alin, boleh diulang kembali pertanyaan lanjutannya kak? Jadi peserta pendaftarnya misalnya lebih dari 30, cuma yang bisa untuk donor darah kayak atau ke ACC untuk donor darah sesuai persyaratan ketika sudah harinya itu 15 atau sampai 20 orang itu masih tetap bisa diselenggarakan atau bagaimana? Iya, jadi dok, kakak Alin ini berencana mengadakan donor darah dengan jumlah peserta 30 atau lebih dari 30. Namun ketika semua pada hadir datang, ada beberapa persyaratan yang tidak lolos, seperti misalnya berat badannya tidak lolos. Dan itu hanya tercatat yang lolos-lolos itu 20. Kira-kira tetap bisa dilaksanakan di tempat tersebut atau bagaimana ya dok? Atau tetap atau diarahkan ke PMI DKI begitu dok? Bisa kalau memang misalnya calonnya 30 gitu ya, terus ternyata udah sampai sini, yaitu tadi yang lolos ada hanya 20, ya bisa aja apa. Berarti bisa dilanjutkan ya dok ya? Nah, memang begitu. 30 itu calonnya mepet. Nah, makanya kalau bisa nih teman-teman mencari sekitar 50 orang ya. 50 orang nanti mungkin yang bisa lolos bisa 40, bisa 35 orang gitu.
Jadi lebih baik dilebihkan untuk calon pendonornya ya dok ya? Ya, betul. Betul. Baik. Masih Siap. tetap dilaksanakan di PMI DKI bisa. Iya, baik. Bisa dilakukan di PMI DKI ataupun di dekat rumah teman-teman, kakak-kakak semua. Atau di sekolah ya, karena ini banyak banget guru pembina juga. Dan sebelumnya aku mau mengingatkan nih teman-teman yang udah bergabung di video, bisa dilihat di kolom komentar untuk mengisi daftar hadir absen talk show donor darah pada tanggal 8 Juni ini. Dengan klik aja tuh link yang ada di bawah, langsung diisi instansinya apa, boleh langsung dikirim. Begitu ya. Kalau berbicara tentang pandemi COVID-19, dok, boleh nggak sih dok setelah divaksinasi COVID ini, kita mendonorkan darah nih dok. Nah kira-kira berapa jangka waktunya ya dok ya? Oke. Memang ya sekarang kan salah satu program dari pemerintah untuk cepat-cepat menyudahi pandemi ini ya. Pasti kita semua udah capek ya dengan pandemi ini gitu ya. Salah satu caranya memang pemerintah menggalakkan dengan vaksinasi. Gimana sih kalau yang sudah divaksin apa boleh donor? Boleh. Yang habis vaksinasi boleh. Tergantung ya. Kalau vaksinnya Sinovac ya itu jangka waktu donornya memang lebih pendek ya. Tapi kalau yang kayak AstraZeneca memang panjang ya. Jadi selesaikan dulu vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Sudah selesai vaksinasi pertama dan kedua, kita tunggu 2 minggu. Ya, kalau nggak ada keluhan apa-apa setelah vaksinasi, 2 minggu kemudian baru boleh donor. Ya, jadi tunggu 2 minggu dari vaksin kedua, boleh donor. Jadi menunggu 2 minggu ya dok ya untuk sterilisasi darahnya kembali ya dok ya. Dari vaksin kedua ya, kayak ya. Dari vaksin kedua. Baru dia boleh donor. Baik. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada keluhan, tapi kalau setelah vaksin terus dia ada demam, mual, muntah, diare dan lain sebagainya, tentunya waktunya agak lebih lama. Tapi kalau habis vaksin tidak ada keluhan, bahkan setelah 2 minggu dari vaksin yang kedua, dia boleh donor. Nah itu dok, karena banyak banget yang menanyakan terkait itu dok. Terkait, iya kalau misalnya ada efek dari vaksinnya, terus bagaimana? Nah kira-kira kalau kita mengkonsumsi obat apapun, itu boleh nggak sih donor darah? Pasti itu ada pertanyaan lanjutan seperti itu dok. Nah sebenarnya boleh nggak sih dok? Misalkan demam sedikit nih dok, setelah vaksin, boleh dia minum obat, kemudian boleh nggak donor darah dok? Tetap nggak boleh ya dok ya? Nggak, kalau dia habis vaksin ya kan, misalnya habis vaksin terus habis itu dia demam ya kan, pasti dia minum obat penurun panas atau dia ada diare, dia pasti minum obat anti diare gitu ya. Kalau tidak terlalu parah ya nggak apa-apa, nunggu 2 minggu dari vaksin yang kedua tadi. Ya setelah 2 minggu itu dia nggak ada gejala apa-apa lagi, cuma 1 atau 2 hari pertama, it's okay bisa donor darah. Ya. Kecuali dia efeknya itu habis donor darah, misalnya habis vaksin ada apa lemes, tangan nggak bisa digerakin atau apa, itu kan efeknya serius. Nah itu ditunda dulu donornya. Tapi kalau hanya demam, terus lesu, kemudian apa ada diare sedikit gitu ya, minum obat 1 kali 2 kali hilang, boleh donor 2 minggu kemudian. Oh begitu dok. Terus ada lagi nih dok, pertanyaan nih dok. Kalau ini pertanyaan yang langsung, nah kalau misalnya kita menerima transfusi, ya nggak ada yang berharap itu ya dok ya. Tapi apabila kita menerima transfusi darah nih 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, apakah kita boleh donor darah langsung ya dok? Atau ada jangka waktu tertentu dok? Kalau kita habis menerima transfusi darah, ya, kalau kita setelah transfusi itu terus kita sudah tidak mengkonsumsi obat dan lain sebagainya, maka jaraknya 4 sampai 6 bulan dari sakit dari transfusi sudah boleh donor. 4 bulan. Sudah bisa. 4 bulan ya dok ya. Ya asal ketika diperiksa mereka memenuhi syarat kayak HB-nya ya.
kalau yang misalnya ditransfusi karena dia anemi, misalnya ya kan. Nah, terus dia mau 6 bulan kemudian dia mau donor gitu kan. Dilihat dulu kalau HB-nya pas-pasan ya jangan donor gitu. Gitu dong. Dia misalnya ditransfusikannya karena kecelakaan misalnya, jadi dia perlu darah banyak. Nah setelah itu dia sudah sembuh 6 bulan kemudian, saya mau donor, orang saya udah diselamatkan nih dengan transfusi, 6 bulan kemudian boleh mau donor asal memenuhi syarat, boleh donor. Siap, jangka waktunya 4 bulan tapi dengan syarat pemeriksaan lagi ya dok ya, sesuai dengan syarat donor darah seperti itu ya dok ya. Iya, dokter, ada pertanyaan dari kolom komentar. Dokter jangan bosan-bosan ya jawab pertanyaan tentang donor darah dari teman-teman. Boleh. Semuanya ya. Iya baik. Ada pertanyaan nih dok. Pertanyaannya begini, kalau orang bertato bisa ikut berdonor darah atau enggak ya? Oke. Oke. Tato, tindik, bekam, ya sama tuh tato, tindik, bekam, boleh nggak donor? Boleh. Sesuai dengan PMK, ya, PMK nomor 91 tahun 2015 sampai 2016 itu ya. Itu tato, tindik, bekam, akupuntur itu kalau di PMI-nya pakai pemeriksaan itu 4 bulan jaraknya. Tapi kalau tidak 6 bulan. Kebetulan di PMI DKI kita pakai metode NAT sehingga jarak waktunya 4 bulan. Jadi bekam, habis bekam donor 4 bulan kemudian. Tato, tindik itu 4 bulan kemudian baru boleh donor. Jadi jarak waktunya 4 bulan. Karena kita pakai NAT jadi 4 bulan ya dok ya. Betul. Lebih spesifik atau lebih cepat juga gitu ya donornya. Betul. Oke, baik. Terus ada lagi nih, Kakak James nampaknya mulai tertarik dengan donor aferesis nih dok. Dok, apakah boleh donor aferesis 2 minggu setelah donor darah normal nih dok? Diambil dulu donor darah biasa, kemudian 2 minggu setelah donor darah biasa ikut donor darah aferesis, boleh nggak tuh dok? Oke. Sebenarnya ada syarat-syarat tertentu ya. Kalau habis donor darah biasa, mau donor darah aferesis itu jarak waktunya 2 bulan. Ya. Berapa dok? Maaf izin diulang dok. Jadi dari donor biasa ke donor aferesis itu jarak waktunya 2 bulan. Jarak waktunya 2 bulan. Iya, berarti jarak waktunya 2 bulan ya Kakak James. Iya, Kakak James masih di luar nampaknya, jadi belum bisa langsung join ke live videonya. Baik, terima kasih dokter. Boleh Kakak Maria, boleh dari SMP 25, boleh ditampakkan videonya. Halo Kakak Maria. Iya, mana nih Kakak Maria? Beliau juga menanyakan, ada beberapa pertanyaan nih. Kakak Maria dari SMP Negeri 25. Kakak Maria sudah bisa join langsung? Silakan ditanyakan langsung Kak Maria kepada dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Dr. Dian yang sudah memfasilitasi kami dengan edukasi tentang bagaimana kita mendonorkan diri atau memahami bagaimana sebenarnya kita melakukan donasi tersebut. Yang ingin saya tanyakan, kita sering terhipnotis dengan penjelasan dari teman-teman bahwa kalau kita dibekam itu adalah untuk mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita. Dan saya sendiri juga sudah pernah mengalaminya, yang ditotol-totolin itu gelas itu loh dok. Jadi memang itu ditusuk-tusuk dulu pakai jarum yang tentunya steril, kemudian dibekam itu disedot darah itu. Benarkah itu dok, atau baguskah itu dilakukan untuk membersihkan darah kotor dari dalam tubuh kita? Terima kasih dok. Oke. Saya coba jawab ya. Jadi kalau bekam itu memang salah satu metode pengobatan yang juga disarankan ya, disunahkan di masa Rasulullah ya. Bagus ya untuk
misalnya untuk kesehatan ya. Nah, yang perlu kita tekankan ketika bekam adalah alat yang dipergunakannya, Ibu, ya. Alat yang dipergunakannya harus steril, jarum yang dipakai, alat yang dipakai itu harus steril sehingga memutus rantai penyebaran itu tadi, ya, penyakit yang bisa menular lewat darah, ya, atau lewat cairan tubuh, itu ya, penyakit yang bisa menular lewat cairan tubuh. Penyakit apa aja sih yang bisa menular lewat cairan tubuh? Bisa hepatitis B, bisa hepatitis C, bisa HIV, bisa sifilis. Itu salah satu penyakit yang bisa menular lewat cairan tubuh, yaitu darah, kemudian sperma, itu kan cairan tubuh, ya. Sama seperti bekam. Bekam itu adalah salah satu metode yang tadi saya bilang, yang pengobatan yang akan dari zaman Rasulullah dulu gitu. Jadi baik saja dikerjakan boleh Ibu. Cuman Ibu harus memastikan bahwa alat yang dipergunakan itu steril atau sekali pakai. Jarum yang dipakai itu harus sekali pakai. Kalau Ibu punya alat kopnya sendiri itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau kami di PMI yang habis bekam itu jangka waktunya 4 bulan kemudian baru dia boleh donor. Begitu ya Bu ya. Iya. Makasih Dok. Donor darah itu bukan darah kotor yang dibuang, tapi memang darah yang kita yang akan diberikan ke orang lain. Ini yang terakhir. Setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Kemudian akan ada ajakan untuk mengikuti lomba TikTok atau lomba poster. Nanti akan di-share di beberapa Instagram kami. Ada 2 Instagram kami di @pmi_DKI Jakarta dan @donordarahjakarta. Bisa di stalker, nanti langsung join, formulirnya diisi, kemudian ikut terlibat di acara Hari Donor Darah Sedunia ini. Ya, baik. Pertanyaan terakhir ada dari sebentar. Ada 2 pertanyaan. Baik. Apakah yang HB-nya rendah tidak boleh mendonor, Dok? Kalau izin menjawab nih, Kakak Marlina tadi sudah disampaikan kepada Dokter Dian, sudah disampaikan Dokter Dian bahwa syarat donor darah HB-nya minimal itu 12,5 ya, Dok ya? Ya, betul. Iya, 12,5. Jadi kalau di bawah itu nggak boleh donor, nanti lemes jadinya. Berarti ada zat besi ya, Dok ya? Yang kurang atau ada kurang istirahat atau kurang minum. Begitu betul, Dok? Betul, betul. Ya, baik. Kemudian ada Lukiana, Kakak Lukiana. Izin bertanya, apakah sehabis proses pendonor darah itu kita bisa mengetahui penyakit kita, Dok? Nah, itu tadi disampaikan sama dokter. Kalau ada telepon, berarti harus ada konseling darah. Nggak usah khawatir, aduh aku sakit begini, nggak usah khawatir itu. Semua ditangani dengan konselor atau konseling darah, nanti diberi arahan-arahan oleh dokter kami ya, Dok ya. Ya. Diberi arahan-arahan untuk perbaikannya, untuk bagaimana memulihkan kembali begitu. Oke, satu lagi nih, Dok. Nah, ini khusus untuk Dokter Dian. Assalamualaikum Dokter Dian, maaf mau bertanya, apakah untuk donor darah plasma konvalesen itu syaratnya laki-laki atau perempuan yang belum menikah dan maksimal jangka waktunya 3 bulan setelah negatif tuh, Dok. Bagaimana dengan persyaratan itu, Dok? Katanya Kakak JKT ya, boleh dilihat tampilan videonya dulu, Kakak JKT atau Trikusmi Hartati? Iya. Nah, menanyakan, Dok, kalau laki-laki atau perempuan? Oke. Untuk donor plasma konvalesen ya, tadi selain syarat tadi memang ada syaratnya laki-laki, diutamakan laki-laki. Kenapa? Karena proses donornya itu menggunakan mesin aferesis ya. Ketika menggunakan mesin aferesis itu, maka kita akan lihat dulu aksesnya. Akses pembuluh darahnya itu besar apa kecil sih? Kalau kecil nggak bisa donor ya kan? Karena akses itu darah diambil keluar begitu ya dengan menggunakan mesin. Jadi diutamakan memang laki-laki. Kemudian kalau wanita ya diutamakan adalah wanita yang belum menikah atau wanita yang belum hamil
atau melahirkan. Ya, karena ada namanya HLA, Human Leukocyte Antigen, yang ada di dalam tubuh wanita, ya. Nah, itu kalau diperiksa harus ada pemeriksaan tambahan gitu ya, pemeriksaan tambahan, jadi jatuhnya lebih lama, gitu ya. Kalau biasanya wanita-wanita yang baru melahirkan atau anak masih kecil-kecil, itu HLA-nya biasanya positif, gitu ya. Jadi memang kita memprioritaskan untuk donornya itu laki-laki atau wanita yang belum menikah, hamil ataupun memiliki anak. Sekarang jangka waktunya bagaimana, Dok? Gitu. Jangka waktunya adalah tadi 1 bulan setelah negatif, ya, sampai 3 bulan, gitu. Nanti diperiksa tuh di sini, diperiksa, dicek titer antibodinya. Titer antibodinya masih bagus nggak? Kalau titer antibodinya masih bagus, bisa di 3 bulan. Tapi baru 1 bulan titernya sudah turun, sudah tidak bisa lagi untuk donor, maka dia tidak bisa donor plasma konvalesen. Untuk donor plasma konvalesen memang syaratnya agak lebih banyak. Syaratnya agak lebih panjang, gitu ya. Jadi yang bisa donor plasma konvalesen itu bahagia sekali ya, karena apa? Dia lolos rangkaian pemeriksaan yang cukup banyak, gitu. Oke. Oke deh dokter, terima kasih paparannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak pramuka. Dan kemudian acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama closing statement dari 2 narasumber hebat kita. Dari narasumber mitra terlebih dahulu, boleh Bapak Dr. Rationo, closing statement, ajakan untuk melakukan donor darah sejak muda begitu Bapak. Kami persilakan Bapak Rationo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi closing statement saya setelah tadi Dr. Dian menjelaskan secara gamblang ya, termasuk tanya jawab interaktifnya luar biasa. Kesimpulan akhir yang saya ajak kepada teman-teman guru, kepala sekolah, mari kita ajak adik-adik kita, adik-adik pramuka kita. Saya lihat ini guru SMP paling banyak nih, jadi nggak apa-apa. Jadi yang diajak mungkin sekarang teman-teman guru. Nah, untuk siswa SMP dipersiapkan sehingga nanti kalau pas masuk 17, nah dia bisa mulai. Tapi sekarang sosialisasi boleh dari adik-adik penggalang, anak-anak SMP dipersiapkan. Jadi donor darah, statement saya, mari sama-sama kita komitmen, kita biasakan, kita budayakan pada anak-anak kita, anggota pramuka. Karena donor darah adalah, pertama donor darah itu keren, yang kedua donor darah itu sehat, dan yang ketiga donor darah itu ibadah. Karena banyak masyarakat, orang lain yang membutuhkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Yayu, kemudian Bu Dokter, terima kasih informasinya luar biasa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Baik, closing statement selanjutnya dari narasumber utama kita. Boleh kepada Dr. Dian Winarti, kami persilakan. Oke, terima kasih. Acaranya yang bagus sekali ya. Saya hanya mengajak, ayo teman-teman yang sehat, ayo teman-teman yang bisa keluar rumah, ayo kita donor darah ya. Karena di luar sana pasien tidak bisa menunggu sampai pandemi selesai. Pasien tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Mereka butuh darahnya sekarang. Jadi yuk kita donor darah ya. Mereka selamat, kita sehat. Sesuai dengan slogan Hari Donor Darah Sedunia, berikan darahmu dan biarkan dunia tetap berdetak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dian, Bapak Rationo atau Kakak Rationo. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih kepada rekan-rekan. Sebelum kita akhiri, kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh dibuka dulu videonya? Kita akan melakukan sesi foto bersama untuk didokumentasikan. Sambil menunggu untuk dibuka videonya masing-masing. Kayaknya mau mengingatkan nih teman-teman, kakak-kakak semuanya, bapak ibu semuanya, untuk mengajak anak murid siswa-siswinya atau anggota pramuka di sekolah untuk mengikuti acara dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia PMI Provinsi DKI Jakarta.
dengan mengikuti lomba TikTok di linknya kemudian atau formnya ada di Instagram kami, bisa di @pmi_DKI Jakarta atau di @donordarahjakarta. Bisa dilihat kemudian diikut sertakan. Pengumuman sampai tanggal 22 bulan Juni 2021. Baik, sudah dibuka semuanya? Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh dibantu kakak adminis untuk melakukan sesi foto bersama? Baik. Boleh lihat kamera semuanya. Satu, dengan berikan yang senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Boleh kita kepal tangan kita. Tangan yang kanan kita kepal. Sinergitas Pramuka dan PMI Provinsi DKI Jakarta. Salam Pramuka. Salam sedia. Iya, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah join di Mini Talk Show Hari Donor Darah Sedunia dengan tema Anak Muda dan Donor Darah. Donorkan darahmu agar kehidupan dunia terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kawan-kawan semua, terima kasih. Ya, assalamualaikum Kak Yayu. Terima kasih. Terima kasih Kak Yayu. Yuk, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Oke, Bu Alima, terima kasih. Ya. Luar biasa, Bu Alima. Salam buat teman-teman ya. Siapa?